Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri dalam mata pelajaran Budaya Melayu Riau. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai perjuangan rakyat Riau setelah kemerdekaan. Sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan mempelajari materi ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi sejarah perjuangan rakyat Riau. Nah, untuk materi yang pertama yaitu menghadang pembonceng. Kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Tentulah tidak diterima oleh bangsa-bangsa yang pernah menjajah negara ini. Pihak yang paling menginginkan kembali berkuasa di negeri Katulistiwa ini adalah Belanda. Belanda masuk kembali ke Indonesia dengan memboncengi tentara sekutu yang disebut memenangi Perang Dunia Kedua. Padahal kedatangan sekutu sebelumnya untuk melucut keberadaan Jepang di berbagai kawasan dunia, termasuk di Indonesia. Taufik Ikram Jamil menuliskan pemboncengan itu menyebabkan terjadinya peristiwa bendera di Mountbatten Hotel, Pekanbaru 18 November 1945. Di bawah komando Kolonel Hasan Basri, sekitar 1.000 orang pemuda bersenjatakan tombak dan bambu runcing mengepung hotel tersebut. Tindakan pemuda tersebut mengejutkan hati tentara sekutu. Tentara sekutu terpaksa membiarkan para pemuda menurunkan bendera Belanda, kemudian menyobek warna birunya dan mengganti menjadi bendera merah putih, yaitu bendera Indonesia. Pemboncengan itu ternyata tidak saja Belanda sebagai anggota sekutu dan pemenang Perang Dunia Kedua, tetapi juga oleh kelompok tertentu dengan maksud menguasai wilayah Indonesia. Di Bengkalis, kelompok tersebut membentuk pasukan angkun pada pertengahan September 1945. Pasukan angkun menemui Bupati Bengkalis yaitu Datuk Ahmad agar menyerahkan pemerintahan ke tangan mereka. Di bawah pimpinan Muhammad Nurdin Yusuf yang dibantu oleh Muhammad Syarif Harun, Ahmad Maulana, Kosen, dan Rasimin, pemuda Bengkalis menyerbu markas angkun sekaligus melumpuhkan mereka pada 17 Oktober 1945. Hal ini juga terjadi di Bagan Siapi-Api. Nah, untuk materi yang kedua yaitu agresi Belanda pertama. Berbeda dengan pemboncengan yang dilakukan oleh kelompok yang tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia, tindakan serupa juga dilakukan oleh Belanda. Tetapi Belanda lebih terkonsep dan menyeluruh. Didukung penuh oleh sekutu, pertempuran-pertempuran dengan Belanda tidak bisa dihindari. Kawasan-kawasan pesisir seperti perairan di Indragiri Hilir dan Bengkalis menjadi sasaran penyerangan Belanda sejak akhir 1945. Di antara pertempuran yang terkenal adalah penyerangan ke Tanjung Kilang Pulau Durai pada tanggal 20 Juli 1946. Dari pulau ini pula mereka senantiasa berpatroli yang menghambat pelayaran di Indragiri, khususnya dari dan ke Singapura. Tokoh pejuang yang muncul yaitu Kapten Muhtar dan Letnan Emboya. Menurut Muhtar Lutfi, berbagai perlawanan diperlihatkan rakyat Riau apalagi setelah tanggal 27 Juli 1947. Belanda memblokade muara-muara sungai penting seperti Siak dan Indragiri. Alhasil Riau tidak dapat dikuasai Belanda pada agresi Belanda pertama tersebut. Sebab kemerdekaan yang diperjuangkan dan diterima masyarakat Riau diiringi dengan penyusunan berbagai kekuatan rakyat sejak awal.
pada bulan November 1945, Riau sudah memiliki Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang dipimpin oleh Letnan II Hasan Basri. Badan ini terdiri dari 3 batalion, yakni Pekanbaru dipimpin langsung oleh DI Panjaitan, menyusul Arifin Ahmad memimpin Batalion Bengkalis, sedangkan Toha Hanafi memimpin Batalion Indragiri. BKR sebagaimana terjadi secara nasional tidak bertahan lama, sebab kemudian digantikan dengan nama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Untuk Riau, TKR dinamakan dengan Resimen 4 yang mana dipimpin oleh Letkol Hasan Basri. Ini terdiri dari 5 batalion. Tanggal 7 Januari 1945, TKR yang semula Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. 2 pekan kemudian diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Berikutnya, TKR dengan berbagai penyempurnaan termasuk komposisinya berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Nah, itulah penjelasan mengenai materi kita hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.